Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk melaksanakan presentasi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hasim Muhammad Nafsa sebagai moderator, rekan saya Dia Permatasari sebagai narasumber pertama, Dia Salmawanina sebagai narasumber kedua, Imratus Sahala Sabila sebagai narasumber ketiga. Langsung saja materi yang akan disampaikan oleh rekan dia. Ya baik, terima kasih untuk moderator sudah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang apa itu brandware gitu ya. Jadi kayak apa ya? Kalian asing nggak sih sama brandware itu apa? Kata brandware pasti asing kan? Nah, jadi brandware dalam pengertiannya itu adalah seseorang yang mengoperasikan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, perannya itu sangat penting banget. Kenapa? Karena adanya perangkat lunak dan perangkat keras nggak bisa berfungsi baik apabila tidak ada manusianya. Karena manusia itu diciptakan kan punya akal ya, punya pikiran. Nah, terus kalau semisal di komputer ini ada TikTok, ada Instagram, ada apapun itu, ada keyboard juga. Nah, kalau nggak digunain sama kita, nggak digunain sama manusia, itu buat apa? Percuma kan bikin kayak gitu kalau nggak dimainin gitu. Nah, cukup singkat banget ya penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita Tiara. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi. Jadi teman-teman, siapa saja sih yang termasuk ke dalam brandware? Yang pertama adalah pengguna komputer, yaitu orang yang mengoperasikan atau menggunakan komputer baik untuk urusan pribadi maupun pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah programmer, yaitu orang yang merancang atau membuat software atau aplikasi pada komputer. Kemudian yang ketiga adalah administrator, yaitu suatu sistem yang berkewajiban untuk mengelola suatu jaringan atau kerja dengan lancar. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu teknisi komputer, yaitu orang yang memperbaiki atau merawat hardware pada komputer. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan sama. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Jadi, peran manusia itu sangat penting dalam pengoperasian komputer karena beberapa alasan. Jadi yang pertama yaitu penginputan data. Manusia bertanggung jawab memasukkan data ke dalam komputer melalui keyboard, mouse, atau perangkat input lainnya. Yang kedua yaitu pengontrolan data. Manusia mengontrol proses pengolahan data dalam komputer seperti memilih program yang akan dijalankan, membuat parameter, dan memantau hasil. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Manusia mengambil keputusan berdasarkan hasil pengolahan data komputer, seperti menganalisis data, membuat laporan, dan membuat tindakan berdasarkan hasil. Cukup sekian presentasi dari saya kembalikan. Baik, selamat melanjutkan dengan bacanya sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya sebelum mengajukan pertanyaan, perkenalkan nama saya Fatima Indonesia. Izin bertanya, siapa saja yang termasuk ke dalam pengguna komputer? Baik, terima kasih kepada saudara
pertanyaan akan dijawab oleh rekan kita Tiara. Baik, terima kasih pada moderator yang sudah menjadi saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sofi. Jadi, siapa saja sih yang termasuk di dalam pengguna komputer? Nah, pengguna komputer itu bisa termasuk di dalam teman-teman semua yang ada di sini. Karena pengguna komputer itu kan menjalankan komputer dan mengoperasikan komputer. Jadi, teman-teman di sini kan bisa mengoperasikan dan menjalankan komputer kan? Jadi, teman-teman termasuk di dalam pengguna komputer. Terima kasih kepada rekan kita Tiara sudah menjawab pertanyaan dari saudari Febri. Apakah saudari Febri sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh rekan kita Tiara? Baik, terima kasih. Ya puas. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Amelia Zara Ramadhani izin bertanya. Ada berapa peran manusia dalam sistem pengoperasian komputer? Terima kasih kepada saudari Ana sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh rekan kita sama. Baik, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Adel. Ada berapa sih peran manusia dalam sistem komputasi? Jadi, peran manusia dalam sistem komputasi itu ada tiga, yaitu penginputan data, pengelolaan data, dan pengambilan keputusan. Terima kasih kepada rekan kita sama sudah menjawab pertanyaan dari saudari Adel. Apakah saudari Adel sudah puas dengan jawaban yang diberikan dari rekan kita sama? Baik, terima kasih sudah menjawab, sangat puas. Baik, karena pertanyaan sudah selesai, kami cukupkan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada materi, kameramen, dan teman-teman sini yang sudah mengikuti presentasi kelompok kami. Kami minta maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan yang kami semua. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.